Oke guys, ada DM yang udah masuk banyak banget, isinya curhatan, salah satunya yang ini, mari kita baca. Mimi, aku mau cerita, suami aku selingkuh udah 2 kali ini, yang pertama pada tahun 2018, yang kedua tahun kemarin. Selingkuh yang pertama pas ketahuan si wanitanya bilang kalau suami saya yang awalnya ngedeketin dengan cerita kalau rumah tangga kita lagi bermasalah gitu. Tapi si perempuan akhirnya ngilang gitu aja dengan ganti nomor. Lalu selingkuh yang kedua berawal dari sering ketemu di tempat kerja. Soalnya suami aku supir ekspedisi dan wanita selingkuhannya itu kerja tepat di sebelah suami aku, yaitu kerja salon. Oke, karena sering ketemu dan ngobrol, mulailah curhat masalah rumah tangga dan sama persis suami aku cerita kalau rumah tangganya lagi ada masalah biar si perempuannya iba dan kasihan mungkin ya. Lalu si perempuan ini kan janda, beranak 2 dan berduit lah. Lumayan dong nek. Nah suami aku mancing cerita kalau dia lagi nggak ada duit, utang banyak. Nah si perempuan ini langsung tuh minjemin cuma ke suami saya. Dipinjemin atau dikasih saya nggak tahu lah. Ya dong nggak tahu. Kalau tahu kan kita udah ambil. Canda bun, lanjut. Terus suami saya ngerasa nyaman sama perempuan ini. Apa-apa dibeliin, dikasih perhatian juga. Oh ini tipe-tipe pelakor mulia ya. Gua kata juga apa banyak kan begini. Lanjut. Jadi reaksi suami saya ke saya sendiri berubah lama-kelamaan. Emang dajal. Jadi jarang pulang, jarang kabarin, aku mulai curiga tuh. Alhamdulillahnya Allah nunjukin bukti tentang perselingkuhan suami aku. Tiba-tiba suami aku pulang, tapi kok HP-nya baru. Pas aku tanya, HP kamu yang lama kemana? Dia jawab dijual buat nutup utang. Karena memang suami aku juga gila judi, makanya utang di mana-mana. Terus pas aku mau lihat HP-nya nggak boleh dan dikodein. Terus kita berantem di situ. Tiba-tiba karena kuasa Allah, aku juga nggak percaya si HP kebuka sendiri dan aku lihat di galerinya ada foto suami aku berdua dengan perempuan itu. Aku shock kan Mi, terus aku tanya siapa dia. Dia bilang itu temen dia orang baik bla bla bla. Terus aku spontan bilang cerai sama dia. Dan dia ketakutan karena memang rumah dan isi-isinya adalah punya orang tua aku. Dia minta maaf, dia bilang hilaf. Dan janji nggak bakal selingkuh lagi. Terus aku maafin lagi karena aku mikir punya anak 3 dan sudah besar-besar semua. Darah tinggi gue lama-lama nih. Tensi gue naik. Waktu berjalan selang beberapa bulan suami aku ketahuan lagi ngehubungin perempuan itu. Usut suami aku minjem uang ke perempuan itu. Karena emang si perempuan ini suka sama suami saya. Jadi apa yang diminta suami saya pasti dikasih. Tapi kan Mi, saya kan punya perasaan kalau saya biarin aja apa enggak nantinya bisa berlanjut lagi hubungan mereka. Atau gimana menurut Mimi sikap saya ini? Saat ini suami saya sudah kena PHK dan hanya kerja sebagai Gojek online. Bun, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau Mimi karena ini bukan perselingkuhan yang pertama, kalau Mimi jadi ngana, Mimi pasti sudah tinggalkan. Bahkan kalau Mimi ekstrim dari diselingkuhin yang pertama kali pun pasti Mimi sudah tinggalkan. Itu kalau Mimi. Tapi setiap perempuan, setiap istri itu beda-beda. Nggak semuanya kayak Aing. Nggak semuanya seberani dan sekuat itu. Begitu suami ketahuan selingkuh langsung dicerai. Ya nggak semua begitu sayang, Mimi ngerti banget. Tapi Mimi cuma mau bilang, kalau suami udah modelan begini, ini udah tabiat, udah berkali-kali soalnya Nek. Apalagi ya itu tadi ada kebutuhan, ya kan? Dianya udah dienakin say, dimuliakan oleh si pelakor mulia itu. Kedepannya dia pasti akan jauh lebih parah. Walaupun tetap ada kemungkinan dia akan berhenti dan bertobat. Karena udah lelah mungkin ya. Tapi itu entah kapan. Dan itu adalah sebuah keajaiban. Dan gak apa-apa berharap pada keajaiban dong. Ya cuman itu, gak tahu kapan say. Ya jadi intinya kalau menurut Mimi kondisi udah begini mah kita prepare for the worst aja. Kalau emang belum bisa langsung ninggalin, kembali ke pembahasan kita yang udah berulang-ulang ini Mimi selalu ucapkan. Bahwa memang kalau kondisi suami udah pernah ketahuan selingkuh, kita itu harus langsung shifting. Merubah jalur kehidupan. Merubah fokus kehidupan. Gak bisa lagi terus-terusan bersandar pada suami. Ngarep sama suami. Itu udah harus dibuang jauh-jauh tuh prinsip itu. Di kondisi seperti ini berarti ini adalah starting point kita sebagai wanita, sebagai ibu. Harus sudah mulai memberdayakan diri kita. Pelan-pelan mulai ngatur supaya kita bisa mandiri secara finansial dan berdaya. Mulai fokus lagi cari uang, rencanain sematang mungkin masa depan anak-anak. Dan fokus sama perkembangan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk persiapan kalau suami kita ini semakin parah. Dan kita kayak emang udah gak bisa lagi punya pilihan lain selain berpisah. Kondisi kita tuh sudah dengan kondisi yang hebat dan siap.
baik secara mental maupun secara finansial. Jadi fase sekarang ini Bun udah bukan fase bingung lagi, udah nggak bisa lagi masuk di fase bingung. Ini harusnya Bunda udah masuk di fase pengembangan diri. Mulai fokus sama diri sendiri, mulai fokus sama karir, mulai fokus sama cari cuan, mulai fokus sama masa depan anak-anak. Ini udah mulai masuk di fase yang itu. Udah gak usah mikirin lagi tuh suami kita dengan tuh pelakornya. Lelah Bun, gak jadi apa-apa, jadi gila doang kita. Tapi kalau kita fokus mikirin diri sendiri, mengembangkan diri kita sendiri, ada hasil Bun. Kita jadi perempuan yang hebat, yang mandiri, yang bisa cari duit sendiri. Sehingga kalau ada apa-apa, keputusan terburuk pun kita harus bercerai, kita bisa maju terus pantang mundur menatap masa depan yang cerah. Ya kan Bun? Jadi gak apa-apa, kalau emang keputusannya belum bisa ninggalin sekarang, belum bisa bercerai sekarang, ya emang gak harus langsung bercerai juga. Gak semua perempuan siap jadi janda, atau harus jadi janda, gak semua perempuan juga. Tapi pesan Mimi satu, kalau udah masuk di fase ini, stop jadi bego dan blow on. Stop fokus dan ngutek-ngutek aja itu urusan dia sama tuh pelakor. Ganti jalur fokusnya, ganti. Kalau jodoh gak kemana. Tapi apapun endingnya, cerai atau tetap bersama-sama, terus kondisi kita udah jadi perempuan yang hebat, udah gak masalah lagi tuh endingnya mau gimana. Kita udah menang. Oke, sayangku, cintaku, manisku, pujaanku. Sekali lagi Mimi ingetin, rubah jalur fokus kita. Bukan lagi fokus mikirin suami kita yang pengangguran itu, tukang selingkuh itu. Bukan lagi mikirin dia, tapi mikirin diri kita sendiri, hidup kita, masa depan kita sama anak-anak. Oke, terakhir jangan lupa, kita berhak bahagia. Oke, love you.